Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami pada mata kuliah media pembelajaran. Adapun judul dari materi kelompok kami yaitu media audio. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 200209552021. Kemudian Sri Wahyuni dengan NIM 200209552009. Dan yang terakhir Valentino Gamgenora dengan NIM 200209551047. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Sri Wahyuni, dan materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Valentino Gamgenora, dan pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pembawa materi yang pertama, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu definisi media. Media merupakan suatu alat atau fasilitator pembelajar untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Media digunakan untuk mempermudah pembelajaran. Kata media berasal dari kata medium yang secara harafiah artinya perantara atau pengantar. Banyak pakar media yang memberikan batasan tentang media. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media audio. Media audio sebagai media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Fungsi media audio. Yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua, melatih daya analisis. Yang ketiga, menentukan arti dan konteks. Yang keempat, memilah informasi dan gagasan. Dan yang kelima, merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Kemudian manfaat media audio. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh jika pendidik memanfaatkan media audio ataupun radio sebagai media pembelajaran. Tugas pendidik akan lebih ringan jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan media audio. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, pemanfaatan bahan ajar audio dalam kegiatan pembelajaran terutama digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Pengajaran musik literari atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. 2. Pengajaran berbahasa asing baik secara audio ataupun audio visual. 3. Pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. 4. Paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Kemudian bentuk-bentuk media audio. Media audio terdiri atas 2 bentuk, yaitu audio analog dan audio digital. 1. Audio analog. Contohnya itu seperti radio, kaset audio, dan alat perekam magnetik. Kemudian audio digital, yaitu piringan hitam, kaset, CD, DVD, MP3, dan WAV. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan media audio. Untuk kelebihannya, yang pertama, harga murah dan variasi program lebih banyak. Kedua, sifatnya mudah untuk dipindahkan. Ketiga, dapat digunakan secara bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau diputar kembali. 4. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kelima, dapat memusatkan perhatian siswa seperti membaca puisi, sastra, menggambar musik, dan bahasa. Keenam, pelajaran lewat radio bisa lebih bermutu baik dari segi ilmiah maupun metodis. Ketujuh, dapat menyajikan laporan seketika karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada bagian besar topik. 8. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
Selanjutnya, kekurangan media audio. Yang pertama, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Kedua, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. Ketiga, penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan pembendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Bila tidak bisa, maka akan terjadi kesalahpahaman. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami tentang media audio. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.